Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh ada di minggu Advent kedua. Lilin Advent telah kita nyalakan, menandakan bahwa kita telah mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saat lilin Advent kedua ini dinyalakan, ada pengharapan kita sebagai orang beriman bahwa kedatangan Sang Mesias ini telah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk nubuatan Nabi Yesaya dalam Roma 15 ayat 12. Tahu, dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsanya, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2, Kusong bagaimana. Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan kiranya menyertai saudara juga. Nats pembimbing di minggu Advent kedua terambil dari Filipi 2 ayat 5 hingga 11 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Suci, suci.
Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dipersilakan untuk mengaku secara pribadi. Dimulai. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa daripada anak-anak-Mu pribadi. Mereka boleh menaikkan mohon pengampunan daripada Tuhan sendiri. Ketika kami melihat kehidupan kami seminggu yang lalu, kami sadar di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, seringkali kami mendukakan Engkau dengan tidak seturut akan firman-Mu. Apa yang kami lakukan menurut kehendak kami sendiri. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak lagi melihat salah satu pribadi yang terus ada memberi kekuatan kepada kami, menjadi juru selamat pribadi lepas pribadi. Kadang-kala kami lalai, kami lupa untuk semuanya itu. Keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami semua, kami anggap remeh. Oleh sebab itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami datang, mengaku di hadapan Tuhan, memohon pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, Engkau boleh mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita semua yang telah mengaku dosa-dosa kita dengan tulus, yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk memberikan salam damai satu dengan yang lain. Masih tetap berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 27, meski tak layak dirimu. bersama gereja di segala abad dan tempat
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Bapa kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan dulu. Kita bernyanyi, Engkaulah Perisai. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh sampai pada saat kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, baik hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah urapan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan boleh menyertai hamba sehingga apapun yang hamba sampaikan semuanya seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri.
Dan bagi jemaat sekalian, urapan Tuhan juga kami perlukan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh benar-benar menjadi rema dalam kehidupan. Bukan kami untuk kami melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami. Terlebih khusus kami sudah memasuki minggu kedua masa Advent ini, Bapak. Kami boleh sungguh-sungguh masuk di dalam pertobatan yang Tuhan ingin kami jalankan, karena Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami semua. Bapa, jauhkan kuasa-kuasa yang jahat dari dalam ruangan ini, terlebih khusus dari ruang hati kami, sehingga kami dengan sungguh-sungguh di dalam keinginan kami boleh merenungkan firman, mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Kita sudah memasuki minggu kedua Advent, dan hari ini kita ambil tema adalah bertobat, sehingga kita harus berani, berbenah, berubah, dan berbuah, ya. Terambil dari Matius 3 ayat 1 hingga 12, kita akan baca bersama-sama. Matius 3 ayat 1 hingga ayat 12. Sudah ketemu? Dan kita akan baca secara bersama-sama perikopnya Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat-ikat kulit, dan makanannya lalat dan madu mata. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku sana, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapan sudah sedia ada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, yang baik pasti berbuah mengandung buah dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Allah memang bisa berkata, Dia akan membersihkan buat penderita dan menumbuhkan kandungnya dalam lumpuh. Tetapi setelah itu akan dilakukannya dalam api yang tidak berwarna. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita baca tadi, yang terambil dari Matius 3 ayat 1 hingga 12, boleh memberi kekuatan bagi kita semua, terutama kita memasuki minggu kedua Advent dan masih ada minggu ketiga, minggu keempat setelah kita baru memasuki Natal, ya. Kalau kita melihat semuanya ini di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, itu diserukan dengan tegas, dengan keras di padang gurun oleh Yohanes Pembaptis. Seruannya itu kalau kita baca jelas benar, dan kalau orang bilang di sini tidak ada takut-takutnya, ya. Yohanes tidak diam, dia tidak takut dengan cara yang lumayan keras untuk menegur, ya kan? Tidak ada untung rugi di dalam Yohanes Pembaptis menyampaikan semuanya ini, ya kan? Dia juga tidak kehilangan ketakutan atau risiko. Kalau orang bilang zaman sekarang ibaratnya nanti bisa hilang di pinggir jalan, ya kan?
Atau kalau mengatakan sesuatu bisa macam-macam. Kita lihat juga kali ini kan begitu banyak orang-orang yang kalau dibilang, saya tidak menyebutkan identitasnya, tetapi kalau kita berbicara sedikit menyinggung, kita bisa hilang. Sedikit mengganggu keheningan orang-orang yang berkuasa, ya kan, bisa lama-lama ada yang angkut kita, ya kan, hilang. Tetapi bagi Yohanes Pembaptis, hal ini tidak menjadi ketakutan. Ya, karena apa? Yang penting bagi dia boleh mengungkapkan kebobrokan jemaat pada saat itu. Banyak kejahatan, banyak kesalahan yang benar-benar harus diperbaiki. Sehingga dibilang di sini Yohanes Pembaptis itu merupakan, kita harus apa? Membuka pertobatan yang sungguh-sungguh, ya. Harus bertobat kalau dibilang di sini. Entah itu siapapun yang hadir, mau orang biasa yang hadir saat itu, apakah mau ada pimpinan tertinggi dari orang-orang yang ada di saat itu, bagi Yohanes itu tidak menjadi pengecualian. Tugas dia akan membawa orang-orang itu untuk bertobat. Orang itu harus disadarkan dari semua kesalahan dan dosanya. Sehingga kalau kita tidak berani bertobat dengan sungguh-sungguh, keselamatan itu akan sia-sia dan tidak bakalan sampai buat kita. Ketika kita ada di dalam dosa. Kalau kita melihat di sini semuanya, keberanian Yohanes Pembaptis yang tidak mudah diterima oleh jemaat pada saat itu disampaikan demi keselamatan, dan dia harus mengatakan dengan jujur, terus terang apa adanya. Sementara kalau kita lihat di zaman yang baru ini, ya, mengatakan yang sebenarnya aja bisa dibenci orang. Mengatakan yang benar itu bisa dibenci orang. Bukan hanya di sini, ya kan, di sini pun kita merasakan kita berjalan benar juga dianggap kita merusak. Sudah berjalan baik-baik dengan tetangga kiri kanan kita, ya kan, tapi masih banyak orang-orang yang tidak menerima kita. Itu terjadi, jadi bukan baru sekarang kita merasakan. Yohanes Pembaptis itu sudah merasakan dari zaman dahulu kala. Makanya dia minta di situ harus bertobat. Kalau sekarang kan kita tidak bilang orang itu harus bertobat, ya, bukan saudara seiman kita, ya kan? Tetapi kalau dia saudara seiman kita wajib memberitahukan dia hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang dimaksud di dalam pembacaan kita hari ini. Tetapi yang dimaksud di sini, keselamatan itu adalah pribadi Yesus yang datang demi kita, pemenuhan janji keselamatannya dari Allah Bapa buat saudara-saudara sekalian, saudara dan saya. Sehingga kalau kita katakan di sini apa yang dimaksud seruan pertobatan itu adalah bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita bahwa Dia yang akan datang untuk kedua kalinya, yang datangnya juga tidak kita ketahui, ya kan? Kita diminta sama Yohanes Pembaptis benar-benar di dalam hidup kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dari hidup yang lama penuh dosa masuk kepada kehidupan yang baru seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada pertobatan yang kita lakukan separuh-separuh. Hari ini bertobat, besok buat lagi. Hari ini bersobat, besok buat lagi. Bukan hal yang seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau kita lakukan adalah bertobat dari hati kita, perubahan hati kita yang paling dalam. Tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Susah, iya susah. Tidak ada yang gampang untuk kita melakukan pertobatan. Yang sudah terbiasa ada di dalam zona nyaman, ya kan? Kemudian kita harus berbalik ke arah zona yang orang bilang, aduh susah banget. Contoh aja deh, baru bangun pagi, ya. Kalau kita bilang mau ke gereja, hari Minggu kita gereja mulai jam 10, pagi itu udah bangun. Kalau dibangunkan aja susahnya setengah mati, untung tidak ada bola, ya kan? Kalau ada bola, malah lebih duluan orang nonton bola daripada pergi ke gereja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bola dulu itu televisi bisa orang bilang, ada orang yang bilang begini, kalau sudah zaman bola, televisi itu harus on. Jangan sampai tiba-tiba mau nonton, mati televisinya. Udah kehilangan segalanya. Aduh, hanya bola dia kehilangan segalanya. Tapi tidak ada di tempat ini. Ya, kita mau berubah, kita mau bertobat, benar sungguh-sungguh, bangun pagi, baca Alkitab. Alkitab yang akan menuntun kita. Saudara-saudara, kalau benar-benar berjalan di dalam kebenaran,
Suara kebenaran itu kita bisa, Tuhan berbicara kepada saudara, semua setiap kita. Cuman seringkali telinga kita tutup, hati kita tutup untuk mendengar suara Tuhan, bisikan Tuhan. Mustahil kalau kita berbuat yang tidak sesuai firman Tuhan, tidak ada bisikan. Pasti ada, tetapi kita melewati semuanya itu. Nah, ini yang dimaksud dengan bertobat dengan sungguh-sungguh dari kehidupan lama kita masuk kepada kehidupan yang baru dengan sungguh-sungguh. Dasarnya kita masuk ke kehidupan yang baru adalah firman Tuhan. Itu petunjuknya, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain ya. Namun kita berjalan di dalam kekudusan yang telah Tuhan sediakan. Tidak ada hal yang sia-sia dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya tertumpah, badannya tercabik-cabik hanya untuk memberi jalan keselamatan buat saudara dan saya. Kita masuk di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, habis kita boleh merayakan ya Sang Juru Selamat itu. Kita tidak lagi bilang kelahiran Tuhan Yesus sudah 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang kita persiapkan sekarang untuk kita berjaga-jaga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tidak ada kata yang kita harus siap. Yang pertama kata Yohanes Pembaptis, persiapkan jalan bagi Tuhan. Buat kita adalah kita harus bertobat. Sehingga jalan yang sudah dipersiapkan, ya kan, kita tidak ketinggalan. Kita ada di dalam menuju jalan keselamatan itu. Sehingga yang dikatakan di sini, menyambut kedatangan Tuhan, pertobatan adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengaku percaya, mengatakan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ya, di sini disebutkan di sini, Yohanes menyebut mereka orang Farisi dan Saduki sebagai keturunan ular beludak. Berarti bahwa keselamatan dari Tuhan bukan masalah keturunan, mau orang Saduki, mau orang Farisi, ya kan, mau kita sekalipun. Ketika kita tidak ada di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, kita tidak menjadi milik keselamatan itu. Keselamatan itu bukan menjadi milik kita, yang sudah Tuhan berikan. Tetapi ketika kita ada di dalam pertobatan yang Tuhan mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dan lebih daripada itu dibilang kita harus berbuah. Percuma kita bertobat kalau kita tidak ada berbuah. Perbuatan kita tidak sia-sia. Tidak ada orang yang melihat bahwa juru selamat itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena pertobatan yang kita lakukan menghasilkan buah. Bahkan di dalam pertama kali, berani berubah, berani berbuah. Berani berubah, berani berbuah. Jadi di sini berbenah, berubah, berbuah. Tidak mungkin pohon itu berubah kalau kita tidak pangkas dengan sungguh-sungguh. Kita punya pohon, katakan pohon mangga atau pohon apa sekalipun untuk berbuah lebat, kita mesti pangkas dia. Pangkas dia dengan baik, pelihara dia, jaga dia, sehingga dia akan menghasilkan buah. Itu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Kita berani diproses untuk kita menghasilkan buah yang bagus. Kalau kita tidak berani diproses, jangan harap kita sampai pada pertobatan. Kita masuk, saya pernah katakan, kalau kita masuk bengkel mobil, waktu masuk mobilnya reot. Di dalam proses itu dia digebuk sana, diketok sini untuk menghasilkan apa? Mobil yang nanti keluar dengan mulus. Sebelum pengecatan dilakukan. Gitu. Proses itu dilakukan sama dengan kita. Tidak ada yang gampang kita diproses dari ego kita. Itu pasti Tuhan proses. Dari kemarahan kita, dari dengki kita, dari kesombongan kita. Itu semua Tuhan proses. Kita harus melewatinya dengan sungguh-sungguh. Dan kita tidak bisa melalui semuanya itu tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu diminta apa? Naikkan tanganmu, minta Roh Kudus yang tuntun kita. Untuk apa? Merubah hati kita. Balik kembali. Hati kita boleh dirubah kalau kita ada di dalam kerendahan hati. Kita tidak mungkin bisa dirubah oleh siapapun kalau kita tidak ada di dalam kerendahan. Syarat kita boleh berubah, kita boleh menerima teguran firman Tuhan, kita boleh menerima proses itu ketika kita sungguh-sungguh berdoa di dalam hati.
Minta Tuhan rendahkan hati saya sehingga saya boleh menerima segala dosa perbuatan saya yang lalu hingga saat ini. Biar Roh Kudus yang menuntun kita semua, memberikan jalan keluar. Akhirnya yang diminta apa? Kita sudah melewati pembenahan diri kita sendiri. Kita sudah melewati proses demi proses yang Tuhan proses di dalam kehidupan kita, sehingga nantinya kita bisa berbuah. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, baca Galatia 5 ayat 22-23. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga pertobatan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, keberanian Yohanes Pembaptis yang saya katakan tadi tidak mudah diterima, sama dengan kita. Keberanian kita untuk merubah kehidupan masa lalu kita dengan kehidupan baru kita tidak mudah kita terima. Tidak mudah kita jalankan, tidak mudah kita lakukan. Tetapi ketika kita minta Roh Kudus yang merubah kita, semuanya itu mudah kita lakukan. Sehingga sadar atau tidak, pertobatan menjadi jalan untuk kita memperoleh keselamatan dan berkat. Keselamatan adalah pribadi Yesus yang datang dengan pemenuhan janji keselamatan buat saudara dan saya. Sehingga seruan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah seruan bagi saudara dan saya. Semua kita, keluarga kita, perlu kita informasikan ke mereka. Sehingga apa? Kalau hari ini kita sudah menerima seruan pertobatan di dalam kehidupan kita, mari jangan hanya simpan untuk diri kita sendiri. Kita punya keluarga, kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak-anak, kita punya cucu, kita punya orang tua, mertua. Jadi sebarkan Injil keselamatan di minggu-minggu Advent ini. Sehingga ada jalan menuju kita bersiap-siap menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak lagi seperti 10 wanita, cerita 10 wanita yang 5 bersiap-siap, yang 5 lagi tidak bersiap-siap. Sehingga pada waktu pengantin datang, mati lampunya, dia tidak punya apa-apa. Jadi hari ini menyambut kedatangan Tuhan, pertobatan adalah syarat mutlak yang harus kita miliki, ya, sehingga tidak ada kata yang terlambat. Pertobatan menjadi keputusan saudara dan saya pada minggu Advent kedua hari ini. Buah dari pertobatan itu adalah iman kita kepada Tuhan. Untuk itu, buah dari pertobatan yang saya katakan tadi ada di Galatia 5 ayat 22-23. Pertobatan yang sejati menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Pohon dari dikatakan buahnya itu orang mengenal dari pohonnya. Kita, keluarga, anak-anak kita, orang mengenal anak kita bukan dari siapa-siapa. Orang mengenal anak-anak kita dari kehidupan orang tua. Jadi jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Perbuatan kita dari pokok yang bagus akan menghasilkan buah yang bagus. Dari pokok yang tidak bagus akan menghasilkan buah yang tidak bagus. Sehingga hari ini kita diingatkan, jikalau suatu pohon dikatakan baik, maka baik pula buah. Kalau pohon itu dikatakan tidak baik juga buah. Begitu pula dengan kita yang sudah berkeluarga. Jadikanlah keluarga ini, jadikanlah orang tua yang berjalan menurut firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, melalui kehidupan kita semua, nama Tuhan dipermuliakan. Dosa bukanlah sekedar tindakan atau perbuatan pelanggaran, tetapi itu menunjukkan bahwa pada dasarnya kita tidak menjalankan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi melalui kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, membuang semua dosa masa lalu kita, menjadi manusia baru. Kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kebenaran,
Jadi jika hari ini kita masih hidup di dalam dosa, bertobatlah. Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan anugerah pengampunan. Ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni semua dosa-dosa kita, bahkan menyucikan kita. Allah tidak pernah membiarkan setiap umatnya, setiap kita, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, hidup di dalam dosa. Marilah kita terus berbenah diri, bertobat, berbuah, dan berubah. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, kami boleh ditegur oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika hidup kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini kami ditegur dengan keras. Ketika kami masih hidup dalam dosa, Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus bantu kami, topang kami, agar kami boleh bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kami boleh menerima anugerah kesempatan pengampunan yang daripada Tuhan berikan. Sehingga kami sadar ketika kami mengaku dosa, janji-Mu Engkau akan mengampuni dari segala dosa-dosa kami, bahkan menyucikan kami semua dari segala kejahatan kami, sehingga keselamatan itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman yang begitu indah. Pertobatan, perubahan hati dan pikiran membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan, biar kita tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Dia. Terima kasih. Kita terambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, hujan berkat kami bercurah. Terima
dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu Bapa yang selalu mengingatkan kami Bapa. Ajari kami Tuhan supaya bisa melakukan firman-Mu di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan gembala kami ya Bapa, berkati pelayanannya ya Bapa di surga. Terima kasih juga kami sudah memberikan persembahan Bapa. Berkatilah persembahan kami ini menjadi berkat dan bisa dipergunakan di rumah doa kami ini dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Berkati Tuhan Yesus dengan berkat kami ganda. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat pemutusan dan berkat, kita ada satu lagu pujian. Tuhan Allah beserta engkau. Surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami sangat percaya bahwa Engkau hadir. Biarlah firman Tuhan yang terus boleh menguatkan kami, bahwa di dalam kami menjalani masa-masa Advent ini, di minggu kedua ini Engkau meminta kami bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukannya, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang kembali memulai hidup baru kami bersama-sama dengan Engkau, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami akan membawa doa-doa syafaat kami. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Simamurah yang masih mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Engkau sendiri dengan tangan-Mu yang penuh kuasa boleh menjamah, boleh memulihkan Bapak Simamurah. Di dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan Engkau adalah tabib yang ajaib, yang boleh memberikan kesembuhan bagi Bapak Simamurah. Dan di dalam kesembuhan yang boleh ia terima, ia boleh kembali dikuatkan untuk bersama-sama datang beribadah di rumah doa ini. Apapun kekurangan yang ada di dalam kehidupan Bapak Simamurah, Tuhan sudah angkat semuanya. Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi Bapak Simamurah. Terlebih khusus kami berdoa untuk Mama Septi yang dengan setia mendampingi Bapak Simamurah. Berikan kasih yang sungguh-sungguh daripada Tuhan, terutama bagi istri dan anak-anaknya, sehingga dengan sungguh-sungguh boleh mendampingi di dalam perjalanan penyembuhan ke Bapak Simamurah. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Alex yang masih dalam pemulihan, yang belum beberapa lama keluar dari perawatan di rumah sakit. Tuhan, jamah anak-Mu ini, berkati obat-obat yang diminum, sehingga melalui obat yang diminum, bahkan tangan-tangan dokter, Pak Alex boleh mengalami pemulihan.
Juga berdoa untuk Ibu Helen dan anaknya, agar dengan sukacita dan kasih setia yang benar-benar datang daripada Tuhan, terus ada menjaga, mendampingi Bapak Alex di dalam pemulihan, sehingga pada waktunya Tuhan, Pak Alex boleh sembuh dan boleh bersama-sama kembali lagi beribadah di rumah doa ini. Berkati keluarga ini Bapak, Engkau yang akan mencukupkan segala keperluan dari keluarga ini. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menopang menolong keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini terlebih khusus kami berdoa untuk persiapan pemberkatan pernikahan anak-anak-Mu Bapak Riko dan Ibu Rita. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih kami berserah. Kami serahkan seluruh persiapan acara pemberkatan nikah pada tanggal 21 Desember mendatang. Terlebih lagi Engkau persiapkan kedua anak-anak-Mu ini Bapak, agar di dalam mereka melangsungkan pernikahan mereka, mereka boleh ada di dalam kehidupan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu menjadikan Tuhan sebagai juru selamat mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Engkau yang berada di dalam setiap rencana dari anak-anak-Mu yang mereka buat, bahkan acara di dalam pemberkatan pernikahan yang akan dilangsungkan di rumah doa ini. Persiapkan seluruh majelis, persiapkan hamba Tuhan yang akan memimpin acara ini, sehingga acara pernikahan ini boleh berjalan dengan baik dan benar, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga buat anakmu Kathy yang hari ini tidak dapat hadir di dalam ibadah oleh karena sesuatu hal yang ia harus ikuti, di mana perlombaan yang ia harus ikuti di dalam tim. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengahnya. Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kemenangan bagi tim anakmu ini Bapak. Terima kasih Tuhan, bekerjalah melalui kehidupan daripada Kathy, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan anak ini boleh menjadi terang dan membawa cahaya bagi banyak orang, sehingga mereka boleh melihat bahwa ada yang berbeda di dalam kehidupan Kathy, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat daripada rumah doa ini. Hamba tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi hamba percaya Tuhan, Engkau mengenal mereka secara pribadi. Apapun yang mereka alami, masalah di dalam kehidupan mereka, Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Ketika mereka juga mengalami kelemahan tubuh, Engkau akan memberikan pemulihan. Kehidupan keluarga lepas keluarga dari rumah doa ini kami pertaruhkan di atas mesbah Tuhan. Tuhan akan menjamah mereka, memberikan kekuatan melewati hari lepas hari. Lebih khusus di dalam mereka mempersiapkan keluarga ini menyambut Natal. Engkau yang mencukupkan semua keperluan dari keluargamu di tempat ini. Ajar kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan, Engkau izinkan semuanya itu terjadi di dalam setiap keluarga kami. Karena Engkau akan mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak dapat melakukan apa-apa di dalam dunia ini dengan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu yang menuntun membimbing kami, sehingga hidup kami kudus, hidup kami benar, dan apapun yang kami minta, firman Tuhan katakan, ketoklah pintu maka Engkau akan membuka, carilah maka Engkau akan mendapatkan. Itulah firman Tuhan yang kami aminkan. Ajar kami semua Bapak, keluarga demi keluarga, boleh berjalan di dalam perjalanan keluarga kami dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan kasih menjadi nomor satu di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh melihat semuanya ada Tuhan di dalam keluarga, dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan hari ini Engkau mengingatkan kami untuk melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Begitu pula di dalam keluarga kami. Ajar kami suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun itu yang ada di dalam keluarga kami, untuk melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya berbicara, bukan hanya omongan kami, tapi dari hati yang paling dalam kami melakukan itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa rencana-rencana daripada rumah doa ini Tuhan. Kami akan masuk di dalam ibadah perayaan Natal pada tanggal 24 Desember. Engkau berkati seluruh persiapan daripada majelis, persiapan dari anak-anak sekolah minggu remaja,
bahkan persiapan untuk kami masuk di dalam firman Tuhan. Tuhan yang persiapkan semuanya, sehingga acara ibadah perayaan Natal daripada rumah doa boleh berjalan dengan baik. Bahkan Engkau memberkati setiap ibadah pada saat hari Natal, hari Minggu, malam tahun baru dan tahun baru. Dan selanjutnya Tuhan jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat yang akan mengganggu kelancaran kami beribadah. Kami bawa semuanya itu di atas mezbah Tuhan. Kehendak-Mu yang boleh jadi, bukan kehendak kami Bapa. Terima kasih untuk semua. Persiapkan kami jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami bersama-sama mengambil bagian di dalam acara ibadah perayaan Natal maupun ibadah-ibadah selanjutnya dalam rumah doa ini. Bapa, kami juga bawa di dalam doa untuk rencana pembangunan gedung gereja kami ini. Kami taruh di atas mezbah Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang ikut campur tangan memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya doa yang kurang sempurna ini Tuhan, hanya Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Kami angkat doa ini bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, khususkan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kami mengarahkan saudara kepada Tuhan. Jadikanlah kami pengikut Kristus di tengah perjalanan kehidupan kami. Kami hidup mengikut Tuhan sehingga melalui hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terpujilah Allah, Kini dan selamanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita saling mengasihi, saling peduli, saling hidup yang berkenan kepada Tuhan, supaya diberkati untuk terus menjadi berkat, serta jadilah terang bagi sesama. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara sekalian. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya dalam menyongsong datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah selesai, saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.